Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan tugas presentasi dari mata kuliah hukum bisnis mengenai perlindungan konsumen. Sebelumnya dalam kelompok kami, perkenalkan, saya Mega Putri dan ada rekan saya Mawarani Aurora Putri. Nah, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, konsumen itu sendiri adalah orang pemakai barang dan atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Nah, adapun dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia ada dua, yaitu satu, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian transaksi barang dan atau jasa. Nah, adapun tujuan dari perlindungan hukum ada 6, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, kemudian kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Terus yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakai barang dan atau jasa. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Nah, terus itu kemudian menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Kemudian meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa. Nah, kemudian ada pun asas dari perlindungan hukum. Ada 5, yaitu pertama asas manfaat, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen. Kemudian asas keadilan. Asas keadilan yaitu mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya. Kemudian ada asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Kemudian ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa. Kemudian yang terakhir ada asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukumnya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawarani Aurora Putri dari S1 Akuntansi Malam semester 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perlindungan konsumen. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Mega, yaitu adalah hak-hak konsumen. Jadi sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Ya, jadi yang selanjutnya itu adalah mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara baik dan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengganti apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya. Yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selanjutnya adalah kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya adalah konsumen mandiri. Ciri konsumen mandiri adalah yang pertama, sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua, mampu menentukan pilihan barang dan atau jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Yang ketiga adalah jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Yang kelima adalah berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Yang terakhir adalah 6 waspada konsumen. Yang pertama, krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, biasakan belanja sesuai rencana. Yang keempat, memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Yang kelima, membeli sesuatu dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang keenam, memperhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Jadi itu tadi adalah termasuk di dalam perlindungan konsumen yang harus konsumen perhatikan. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.